biru. Satu, dua, tiga, empat. Sayang, sayang, disayang, biru disayang Tuhan, biru diangkat jadi anaknya, biru disayang Tuhan. Glory, 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 biru keren, glory, 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 biru kece, glory, 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 biru keren, glory, 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 biru kece. I-R-U. Yes. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berada bersamamu. Di bawah tempat sayapmu, bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Firman, makanan semuanya Tuhan Kau berkati semua agar itu selalu menjadi dalam kami, agar kami bisa selalu memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Kau memberkati. Ayo bener. Rasanya semakin ya. Kumpulkan 5 butir kelereng dengan cepet-cepetan. Nah, kalau kelompok kalian sudah selesai mengumpulkan 3 butir kelereng, baru anggota lainnya itu bisa berangkat. Mudah sekali iblis taplok. Nah, kita ini sebetulnya sasaran yang diincar. Tetapi karena kita ini ada di dalam teritorialnya Tuhan, makanya jangan sampai Tuhan itu sudah bawa kita. Yang bawa bukan di kita loh ya, yang bawa Tuhan. Ada di teritorialnya itu karena anugerah. Kita ada di dalam penyelamatan. Tapi ketika kita ada di dalam daerahnya Tuhan, sampai kita keluar. Yang Sabtu kemarin Kaila sampaikan, iblis dengan mudah akan caplok saudara. Sering tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kan? Tadinya pengennya tuh naik elf yang full AC, ya, yang nyaman, ya. Itu semuanya tuh berjalan dengan mulus. Kali kita juga jatuh dalam kesalahan. Wah, bisa aja saling menyalahkan. Gara-gara gak enak sih, carinya nggak jauh-jauh hari. Oh, Pak Gem sih nggak mau bayar mahal gitu. Terus kali juga kita khawatir.
khawatir ya nanti di sana tuh ngapain sih, diajak ke sana ya tempatnya kayak apa, nanti kayak kotor uang, sekarang megang uang 10 juta, ketaannya banyak ya, dalam beberapa hari sampai berapa lama nih bisa terbang uangnya. Terus bagaimana, kenapa hidup ini seperti ini, nggak enak ya, disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Lanjut 2 Petrus 3 ayat 10, Pak Doni, akan hilang lenyap. Jadi bumi ini akan hancur, lenyap, unsur-unsur dunia itu akan hangus dalam nyala api. 2 Petrus 3 ayat 11 yang harus kita lakukan. Orang yang menanti itu apa yang nomor 1 harus kita lakukan? Nunggu loh ya, antri panjang itu harus apa? Pinter, harus sabar. Kita harus bersabar di dalam penderitaan. Walaupun di elf panas, yo sabar ya. Walaupun muntah-muntah, yo sabar. Ya, tetapi saat kita sabar, apa yang harus kita lakukan? Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Latihan belajar mengerjakan bagian kita dari Tuhan. Sabar. Jangan panik. Jangan melakukan sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Itu siasat iblis ya. Dia cari-cari kesempatan. Tadi kan sudah dibilang ya kan, si iblis itu berjalan seperti singa yang mau mencari orang yang dapat ditelannya. Kita tuh hebat loh, dicintai Tuhan tapi juga dicintai iblis. Beneran. Dia ingin dekat-dekat dengan kita juga, si iblis itu. Dia cari-cari kesempatan, berarti kan dia memperhatikan kita. Bahkan mungkin lebih efektif dia daripada kita sendiri. Waduh, dia tuh beserta dengan antek-anteknya. Dia mungkin bergiliran ya. Kamu saiki jam segini sampai segini kamu cari lengahnya. Ini lengahnya Bu Yanti misalnya. Ben ngamuk ya, coba dia mumpung bawa kipas. Nanti jam sekian sampai jam sekian giliranmu ya. Coba dilihat dia sedang apa. Gitu. Gue marahin anaknya gitu. Wah, cari susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Seumur hidupmu susah payah mencari makanan ya bagi kita. Bahkan apa yang dikatakan, yang bias duri dan rumput duri. Ini fakta. Memang begitu, sudah dikutuk sama Tuhan. Jadi memang mengapa kita susah cari duit? Kelihatannya harapannya itu nanti wis ditonton mening-mening gitu ya, kalau orang bilang sudah diatur sedemikian rupa supaya menghasilkan banyak, dimakan orang. Yang kita kerjakan gagal. Mungkin yang masih anak-anak belum tahu gimana caranya cari uang gitu ya. Yang orang tua sudah tahu, tapi kalau tidak, kalian juga pernah mendengar orang tua mungkin berencana gimana ya untuk bayar sekolahnya, gimana nanti, atau apalah yang dapurnya roboh lah, yang apalah ya. Banyak hal yang membuat seperti itu. Kenapa? Ya memang sudah tertulis dari firman Tuhan. Kita akan susah payah untuk mencari rezeki, dan yang dihasilkan itu semak duri dan rumput duri. Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Keluargaan kita adalah di dalam
surga. Kejadian 3 ayat 17-18 Ibu Puji. Kejadian 3, kita ini bukan dari dunia ini. Sama seperti Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Dunia membenci kita. Itu penyebab yang pertama bahwa kenapa keadaan dunia tidak nyaman. Ya, karena dunia membenci kita. Filipi 3 ayat 20-21. Ini fakta-faktanya ya. Jangan takut. Hidup ini seperti ini, ya. Berubahlah. Jangan sama seperti dulu wes. Sing elek-elek jangan dipakai lagi. Ya, yang merintangi kita tuh jangan dipakai lagi supaya kita jangan bersahabat dengan dunia ini. Caranya menjaga persahabatan dengan Allah, kita jangan bersahabat dengan dunia ini. Kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita akan menjadi apa? Menjadi apa? Kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita menjadikan diri kita itu kasih hadiah. Nanti yang bisa jawab apa? Kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita menjadikan diri kita ini titik-titiknya Allah, musuhnya Allah. Ayo kamret. Sama semua. Kemarin kita tim biru dapat tulisan masa tuaku sungguh rumit. Temukan siapakah aku dan ceritakan aku. Dan di sini kita menemukan gambar yang pertama. Yang pertama adalah tangan-tangan yang terbelenggu. Yes. Yang artinya waktu itu adalah bangsa Israel yang berada di Mesir. Dan mereka dibelenggu oleh orang Mesir untuk diperbudak mereka ya. Tetapi Tuhan mendengar teriakan mereka, doa mereka, rintihan mereka. Semua. Intiannya ada di Keluaran pasal 2 ayat 23. Ya itu. Nah, lalu Tuhan memilih hambanya yaitu Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan Tuhan mengutus dia membawa bangsa Israel, menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Dan Tuhan memberikan satu benda sebagai kekuatannya, yaitu tongkat. Dengan tongkat ini dia menuntun bangsa Israel, dan dengan tongkat ini dia mempunyai kuasa, dan kuasa yang sangat besar adalah membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel boleh menyeberang dari laut ini sehingga mereka sampai ke padang gurun. Ya, dan bangsa Mesir yang menyusul terbenam ya karena Allah membinasakan mereka. Ya. Tetapi ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel ini kehausan ya, dan mereka ingin minum. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, pukulkan tongkat ini ke gunung itu. Tetapi karena bangsa Israel yang suka bersungut-sungut dan marah, jadi Musa memukul tongkat gunung itu 2 kali dengan amarah ya, bukan soal 2 kalinya, tapi karena emosi ya, sehingga Tuhan marah dengan Musa ya. Nggak usah sajanya kamu itu marah-marah, nggak usah, cukup katakan keluar air gitu, sudah keluar. Tapi karena Musa jengkel dengan ulah bangsa Israel ini sehingga dia mukul dengan emosi, pak mungkin gitu ya. Ya memang keluar air, tapi di situ membuat dia kehilangan
berkatnya, yaitu dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kasihan ya, masa tuanya yang sangat rumit. Jadi Musa adalah tokoh ini. Berasa sekolah Kitab. Jadi bahasa kitab suci. Sungguh. Nah, akhirnya kita ambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat. Ayo, ada yang bisa tahu? Ya ada dari situ. Ngapain kita Pak? Si. Sorry, bukan handphone. Bukan ibu. Aku bantu ngasih film. Ayah. kenapa kita nggak masuk tadi? Dari kitab Samuel. Aku telah melampaui tolak ukur. Temukan siapakah aku dan ceritakan aku. Nah, clue pertama kami mendapatkan tulisan atau tulisan Greek, artinya meninggal. Nah, waktu itu ini cerita tentang orang Filistin yang berkata kepada bla bla bla. Dia ngajak perang. Lalu datanglah Ada detail apa? clue 2. Ini adalah menunjukkan batu. Batunya di sini. Ya, batu. Nah, clue 2-nya kita batu. Lalu clue 3 kita mendapatkan ketapel. Oh langsung ke tapel mau. Clue 4-nya kita dapat bocah kecil. Yang bocil lah, yang dianggap remeh, tapi dia punya kekuatan yang super. Lalu clue terakhirnya kita mendapatkan raksasa yang jahat. Gampang yo. Sotoy kamu. Menang ya lo. Angel. Ngomong ambil itu. Loh kan keputusan pas kalian ngambil warna itu. Oh iya. Jadi waktu itu terjadilah peperangan. Nah, datanglah anak kecil ini. Dia tuh intinya pengen ngebela rakyatnya, membela negara kotanya gitulah. Terus diketawai sama si apa ini? Raksasa musuhnya. Terus musuhnya cuma ngomong ke dia gini. Musuhnya gini, "Hah, kamu datang musuhnya tuh meremehkan dia. Kamu tuh loh anak kecil, bisanya apa?" gitu. "Masa kamu mau melawan saya?" katanya gitu. Terus dia bilang gini, anak kecilnya bilang gini, kamu datang, sorry. Raksasanya ngomong gini, "Kamu bisa lawan aku, nanti saya kasih ini kalau kamu bisa ngelawan aku." Terus dia bilang gini, anak kecil bilang, "Kamu datang pakai senjata, tapi kalau saya datang pakai dalam nama Tuhan Yesus." Amin. Ada amin? Nah, siapakah aku? Tahu. Aja dijawab. Terus tambahan poin. Siapa? Siapa Tahu ya. Kertas yang pertama diberikan di awal itu tulisannya, "Keputusan besarku ternyata salah. Temukan siapakah aku dan ceritakan." Nah, di clue pertama terdapat gambar seorang perempuan. Perempuan itu adalah istri dari Ishak, anaknya Abraham, namanya Ribka. Nah, Kembali man. itu loh. Ditunjukin nih. Nah, tapi sayangnya Ribka tidak bisa memiliki anak. Maka dari itu Ribka berdoa kepada Tuhan agar dikaruniakan seorang anak. Kemudian lahirlah 2 anak kembar, tetapi mereka tidak sama. Namanya Esau dan Yakub. Yang Esau memiliki kulit yang berbulu dan juga hobi berburu. Yang Yakub memiliki kulit yang halus, tetapi tidak suka ngapain-ngapain, jadi di rumah terus. Nah, karena si Esau ini suka berburu, dia selalu lelah ketika sudah berburu. Nah, juga karena Yakub karena di rumah terus, sama ibunya disuruh memasak sup kacang merah. Ketika suatu hari Esau itu pulang, Supnya luntur. oh bukan sup karena bukan. Nah, suatu hari ketika Yakub memasak sup merah itu,
Esau datang dan melihat sup merah itu. Dia lapar. Dia ngomong, "Ih, berikan dulu, kasih sip dong sup merahnya," gitu. Nah, Yakobnya berpikir cerdik. Dia ngomong, "Berikan semua hak kesulunganmu dan aku akan berikan sup merah semuanya." Jadi kesalahan besarnya adalah menukarkan hak kesulungan dengan sup merah. Siapanya adalah Esau. Bisa tepuk tangan dulu semuanya. Ayo, 1, 2, 3. Nanti paling terakhir. Oke. Aku jalan sampai gini Ya, ya. ini tuker. Gampang polce berarti menghadap ke aku ya. Gampang polse gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah Gubernur Jawa Barat saat ini? Senggol. Siapa? Senggol dulu. Senggol dulu. Iya benar. Lek Budi ku mah ada menteri lek kamu. Siapakah nama Menteri Kelautan sekarang ini di Indonesia? Di Indonesia. Bel dulu. Menteri Kelautan. Salah. Asik. Dicintainya membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, kemuliaannya bersama Tuhan aku bisa. Ayo. Sa aku bisa. Ta bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Tak berputus asa bersama Tuhan aku bisa. Ayo lagi. Because more and semua dicintainya bersama Tuhan aku bisa. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa bersama Tuhan aku bisa. Ayo sih. Ayo. Depan. Satu, dua, kebalik. 1, 2, 3. Terima kasih. Asik. Haleluya. Puji Tuhan. Terus Kak Agus datang. Ya. Bijaya. Tolong jauhkan ini dari berat. Kalau dirocok lah ya. Belum. Kak. Amin.
Hampir. Amin. Oke, karena ada yang hampir ngantuk, saya semangatin lagi dengan sebuah pantun nih. Asik. Bersuka cita kita menari dan memuji. Bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan Yesus yang baik. Silakan penampilan ini kalian dimakti. Yang akan kami persembahkan dari hati. Shalom semuanya. Tuhan Yesus baik. Doa sama-sama. Nanti Kak. Doa sama-sama gerak. Awas HP-ku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Nama Tuhan dipuji. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kami dari Bapak Pinky. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya. Haleluya. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Saya akan membagikan sedikit firman Tuhan. Mari kita angkat di ayat Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Amin. Dalam konteks pertumbuhan rohani yang kita menuju kedewasaan yang merupakan serupa dengan Kristus. Seperti Paulus menunjukkan proses di dalam nasihatnya. Demikian saya, jemaat saudara semua, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Supaya itu kita agar selanjutnya dapat bertumbuh dan berbuah hidup di dalam Kristus. Tetap di dalam Yesus. Oke. Orang bisa mau menjatuhkan kamu. Orang bisa memfitnah kamu. Orang coba menghancur kamu. Nggak apa-apa, saudara-saudara. Nggak apa-apa. Mungkin kelihatannya saya atau saudara sepertinya boom. Tapi ingat, kita akan wow. Amin.
Sebab engkau berakar di dalam Tuhan. Amin. Emang kita bisa sumpel mulut-mulut orang? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Bagian kita, bagian saya, bagian saudara semuanya, bagaimana caranya kita supaya kita bisa berespon di dalam Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Inilah akar dari firman Tuhan. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan mengangkatkan satu pujian bersama jemaat saya. Jemaat di depan ya. Yang di sini apanya coba? Yang di sini apa? 1, 2, 3. Tepuk tangan saudara-saudara. Kita mengucapkan Kristus. Dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Ini kalau apa? Pastilah roboh akan berbuah. Yesus cintaku, kamu diam. Ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita kelompok apa? Kita kelompok yang penuh Kasih. Kita kelompok yang pecinta Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Dia teramat baik buat saudara dan saya. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Dia sangat mengasihi kita semua. Sekarang dan selamanya. Amin. Amin. God bless you. God bless you. Dadah. Dadah.
Gelek.